Semangat kan? Masih semangat. Ya, Kita baru Masih, Kak. semangat bagus. Keren-keren. Di hari Minggu kita meluangkan waktu bersama untuk eh, belajar. Hari ini kita akan belajar tentang copywriting. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? sudah Kak. Oke. Udah. Sudah. Oke, oke. Aku mulai ya. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang copywriting. Biasanya aku memulai dengan sebuah pertanyaan, cuman hari ini aku mau ngasih sebuah kutipan atau quotes karena kita hari ini tentang belajar tentang tulisan. Ada salah satu tokoh yang aku senangin di copywriting yang bernama Bernadette Jiwa. Itu dia menyebutkan bahwa copywriting yang efektif itu bukan hanya tentang menjual saja teman-teman, tapi bagaimana tulisan itu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari target audience kamu atau target calon customer atau customer teman-teman. Jadi bukan hanya menjual, tapi kita bisa menjawab kebutuhan dan keinginan mereka. Oke, aku sambung dengan pertanyaan sekarang. Apa sih copywriting itu? Ada yang mau bantu jawab, teman-teman? Atau baru pertama dengar istilah copywriting? Oke, Kak Putu, bisa on mic mungkin? Ya Kak, Ya, gimana? copyright copywriting itu setauku tulisan atau sekumpulan kata-kata yang berisi tentang mengajak calon konsumen untuk membeli produk-produk kita, bukan Oke, sekedar menjual atau menawarkan produk. Bagaimana oke, kita menuliskan dengan kata-kata mengajak konsumen untuk membeli produk kita gitu. Ini loh oke, produk kita kualitasnya tinggi misalnya begitu. oke, Bagaimana kita menulis biar konsumen kita percaya dengan apa yang kita tulis gitu. oke. Berarti aku simpulin, Kak, berarti sebuah teknik tulisan gimana kita bisa mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu tindakan ya. Jadi kita bukan hanya menjual, tapi kita bisa nih menggerakkan orang atau bisa istilahnya dalam tanda kutip menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Yes, benar banget. Ada lagi teman-teman, terima kasih Kak atas jawabannya. Ada lagi mungkin apa sih copywriting itu menurut teman-teman? Ada yang mau bantu menjawab lagi teman-teman? Mungkin bisa langsung on mic. Ada lagi? Oke, mungkin aku lanjutin ya teman-teman. Jadi benar yang dibilang tadi sama Kak Putu kalau copywriting itu apa sih? Copywriting itu seni, kita bisa bilang seni, kita bisa bilang keterampilan menulis teks persuasif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu tindakan. Jadi intinya copywriting itu gimana kita mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu, tetapi melalui tulisan. Intinya di situ untuk apa itu copywriting. Jadi pentingnya copywriting dalam bisnis dan konten digital itu apa? Jadi di sini aku akan menjabarkan dalam 4 aspek. Yang pertama adalah untuk menarik perhatian. Kenapa? Karena melalui tulisan kita bisa mempengaruhi orang. Kita bisa membuat orang itu untuk semisal nih, kita membuat tulisan atau poster di jalan. Biasanya orang kalau mengendarai motor gitu, biasanya dia kalau melihat poster itu dengan kalimat, dengan teks yang menarik, dia pasti akan melihat, dia pasti akan menengok beberapa detik untuk membaca itu. Makanya kenapa copywriting dalam konten digital, dalam dunia marketing itu sangat-sangat penting teman-teman, untuk menarik perhatian dari target audience atau customer teman-teman.
Yang kedua, mengubah minat menjadi tindakan. Jadi ketika orang sudah tertarik, orang sudah melihat, dia pasti akan ada kemungkinan untuk terhubung atau relate dengan apa yang dituliskan. Semisal, aku melihat sebuah poster nih di jalan. Dia menawarkan eh, semisal gimana cara mengatur keuangan gitu, teman-teman. Untuk anak muda misalnya gitu. Aku merasa tertarik nih karena aku juga bingung kadang gimana sih aku bisa mengelola uangku agar bisa aku gunakan secara bijak. Nah, dari situ, dari minat, aku baca lagi di poster itu. Dia akan melakukan sebuah aksi, dalam tanda kutip, menyuruh aku untuk menghubungi dia. Makanya itu bisa dibilang bahwa copywriting itu mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu tindakan. Lalu yang ketiga adalah membangun citra merek, di mana copywriting ini memainkan peran penting dalam membangun citra brand teman-teman atau citra bisnis teman-teman. Jadi pesan-pesan yang disusun dengan baik itu bisa membuat nilai tambah untuk sebuah brand. Dan yang keempat adalah menghasilkan konversi. Tadi setelah aku tertarik, ada tindakan, pasti ada reaksi dari yang apa aku lakukan. Mungkin itu bisa aku menghubungi teman-teman, misal ada bisnis dari teman-teman yang kebetulan aku baca, aku bisa menghubungi, itu termasuk konversi, atau bisa aku membeli produk teman-teman, itu termasuk dari konversi di dalam copywriting. Nah, sebenarnya copywriting itu ada banyak banget formula, teman-teman. Cuman di sesi ini aku akan ngebahas 6 formula yang teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa latihan untuk membuat copywriting atau tulisan yang menarik itu seperti apa. Jadi ada 6 formula yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tuh ada AIDA, yang kedua ada PAS, PAS, yang ketiga ada FAB, yang keempat ada For You, yang kelima ada For Si, dan yang keenam ada BAB. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama ada AIDA, atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Apa sih AIDA ini? Yang pertama tuh attention, atau kita perhatian. Jadi di dalam sebuah proses membuat copywriting menggunakan formula AIDA, teman-teman harus memperhatikan 4 aspek, atau teman-teman bisa mengikuti dari pembuatan attention atau perhatian dulu, lalu diteruskan ke minat, lalu disambung dengan keinginan, dan yang terakhir dengan action atau tindakan. Attention atau perhatian itu apa sih? Jadi di langkah pertama ini teman-teman harus membuat perhatian agar audiens teman-teman tuh mau melihat apa yang teman-teman buat. Itu langkah pertama. Itu bisa melalui judul yang menarik, atau visual-visual yang menarik, atau kalimat-kalimat penggugah yang membuat orang tuh mau menengok nih, mau melihat sebentar apa sih konten teman-teman, apa konten yang teman-teman buat. Itu dari segi perhatian. Lalu dari segi minat, ketika target audience teman-teman tuh sudah ada perhatian, sudah mau menengok ke konten teman-teman, teman-teman berikan minat. Minat itu apa sih? Jadi copy harus menyampaikan informasi yang relevan dan menarik bagi audiens, sehingga mereka ingin terus melihat atau membaca. Ketika udah ada perhatian, teman-teman kasih minat yang relate atau yang terhubung dengan dari si target audiensnya ini. Misalnya tadi aku yang melihat poster tentang menawarkan jasa keuangan. Aku relate karena aku memang lagi mencari itu. Teman-teman bisa memberikan informasi tambahan, kenapa sih harus memilih jasa aku? Kenapa sih harus membeli produk aku di minat itu? Lalu tahap berikutnya adalah keinginan atau desire. Jadi setelah audiens tertarik, yaitu langkah selanjutnya adalah membangkitkan atau memberikan keinginan mereka terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Ini tuh bisa teman-teman mulai menjual, atau dalam kutip mempromosikan manfaat, bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dialami si customer ini. Lalu setelah kita menjabarkan keinginannya apa, kita bisa melakukan tindakan. Tindakan tuh kita bisa menyuruh, atau kita bisa membuat orang melakukan sebuah aktivitas. Itu misalnya kalau teman-teman sering lihat di konten-konten tuh ada yang semisal konten YouTube. Biasanya kan YouTuber
bilang kayak jangan lupa subscribe. Itu merupakan action teman-teman. Kalau teman-teman bisa mungkin main IG, Instagram, terus ketemu produk baju olahraga. Terus biasanya di kalimat atau di caption akhirnya itu dia akan menyebutkan beli sekarang atau klaim promo sekarang, hubungi kami sekarang, daftar segera. Itu merupakan sebuah action teman-teman. Jadi kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Nah, ini aku berikan contoh untuk caption. Mungkin teman-teman nanti biar bisa ada gambaran gimana sih cara penggunaan AIDA dalam caption. Jadi ini merupakan jasa keuangan. Karena kemarin di minggu lalu ada teman kita yang sharing kalau memiliki bisnis tentang keuangan untuk anak muda ya. Jadi di sini aku membuat contoh caption konten untuk menawarkan jasa keuangan terkhusus untuk para milenial atau untuk Gen Z atau untuk anak muda. Attention-nya apa? Attention-nya mungkin di sini aku memberi contoh dengan kalimat, apakah kamu merasa bingung tentang cara mengelola uangmu dengan lebih efektif? Oh iya nih, semisal aku sebagai audiens, pasti aku akan merasa relate terhubung. Oh bener nih, aku bingung nih gimana cara mengelola uangku agar aku tidak boros, aku bisa mengelola lebih efektif uang itu seperti apa. Ketika orang sudah melihat, sudah ada keinginan atau perhatian, teman-teman bisa melanjutkan ke minat. Ini aku ada revisi slide, nanti aku share ulang ke teman-teman slide yang update ya. Jadi setelah perhatian, kita ada minat. Minatnya itu apa? Kita memberikan keuntungan. Jadi kita bisa memberikan gambaran ke audiens kita tuh seperti apa. Oh, kalau aku bisa mengelola uang efektif, apa sih yang audiens dapatkan? Jadi, teman-teman bisa menulis seperti ini. Bayangkan ketika kamu sudah bisa mengelola uangmu secara efektif, kamu bisa mengendalikan uangmu, kamu tuh bisa merencanakan liburan impianmu, kamu bisa membeli barang A, barang B, barang C. Kamu bisa mempersiapkan masa pensiunmu tuh dengan lebih baik. Jadi teman-teman tuh memberikan minat-minat atau istilahnya benefit apa, manfaat apa yang akan customer atau audiens teman-teman dapatkan. Nah, setelah itu masuk ke keinginan. Nah, keinginan tuh teman-teman bisa mempromosikan jasa atau produk teman-teman. Jadi misalnya tadi kan udah ada perhatian berupa pemberian masalah yang relate, lalu teman-teman memberikan manfaat, lalu yang ketiga, keinginan tuh teman-teman mempromosikan. Jadi dengan konsultasi keuangan dari kami, yang khususnya untuk anak muda, kami akan membimbing langkah-langkah praktis untuk merancang tabungan, investasi, dan keuangan pribadi yang lebih sukses. Jadi di sini kita mempromosikan jasa kita, menawarkan konsultasi keuangan yang praktis dan khusus untuk anak muda. Jadi kita tahu tujuannya adalah jasa keuangan untuk anak muda dengan penerapan yang praktis. Itu tahu, tujuannya jelas. Lalu actionnya apa? Actionnya jangan ragu untuk mengirimkan pesan langsung ke kami untuk mendapatkan konsultasi gratis dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan kami. Jadi di sini teman-teman, aku memberikan contoh panjangnya. Cuman kalau teman-teman merasa actionnya terlalu bertele-tele, teman-teman bisa mempersingkatnya dengan hubungi kami sekarang atau segera hubungi kami untuk mendapatkan konsultasi gratis. Itu bisa dibilang lebih ringkas. Cuman kalau teman-teman menyukai yang lebih panjang, lebih jelas, bisa menggunakan contoh yang aku berikan pada saat ini. Itu contoh dari penggunaan formula copywriting AIDA, attention, interest, desire, dan action. Lanjut yang kedua ada PAS atau problem, agitate, dan solve. Ini tuh apa sih problem? Jadi di sini kita lebih ringkas lagi, hanya 3 aspek yang kita berikan atau kita buat. Yang pertama tuh ada problem atau masalah. Kita harus memberikan identifikasi masalah atau kebutuhan apa sih yang customer kamu butuhin untuk saat ini. Yang kedua ada agitate atau memperparah. Jadi di sebelumnya kan kita hanya membuat interest membuat AIDA di tahap awal kita memberikan
attention atau perhatian. Di sini kita memberikan masalah, tapi masalahnya itu kita perparah lagi teman-teman. Jadi kita membuat kegelisahan yang ada di dalam eh, calon customer atau benak customer, perasaan calon customer eh, teman-teman semua. Jadi kita memperparah keadaan atau masalah yang sedang terjadi, lalu baru kita berikan solusi. Solusinya seperti apa gitu. Contohnya, untuk masalah, kita memberikan masalah. Apa kamu sering merasa bingung tentang cara mengelola uangmu dengan benar, atau kamu ingin memulai investasi tapi tidak tahu dari mana harus memulainya? Itu sebuah masalah. Jadi kita harus tahu masalah apa sih, atau eh, apa yang customer butuhin saat ini, kita jadikan sebuah teks. Lalu dari masalah itu, kita perparah lagi teman-teman. Istilahnya kita lebay-lebayin dari masalah itu. Jadi di agitate atau berparah tuh, semisal kita bingung mengelola uang yang kita punya. Terus kita perparahnya dengan ketidakpastian tabungan, investasi, pembelian pembelian kita, ataupun kita bingung cara mengelola uang tuh, kita bisa jadi stres, kita bisa jadi frustasi. Jadi dari awalnya kita hanya bingung, kita perparah. Kalau kamu nggak bisa mengelola uangmu, kamu bakal stres, kamu bakal frustrasi. Itu tahap kedua. Tahap ketiganya, kita bisa masuk ke solve atau menyelesaikan. Nah, di solve ini, teman-teman bisa menawarkan jasa teman-teman, atau teman-teman bisa menawarkan produk. Jadi contohnya, kami ada di sini untuk membantu membimbingmu melewati kompleksitas dunia keuangan. Dengan konsultasi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhanmu, kami akan memberikan solusi praktis dan langkah-langkah yang terukur untuk membantumu mencapai tujuan keuanganmu. Jadi setelah masalah diperparah, teman-teman mulai mempromosikan produk teman-teman atau jasa teman-teman, dan jangan lupa berikan edukasi atau manfaat. Kenapa harus memilih eh, jasa atau produk teman-teman? Apa sih uniknya dari produk atau jasa teman-teman? Itu teman-teman bisa berikan di tahap solve-nya ini. Dan jangan lupa berikan action di akhir caption misalnya, di akhir konten teman-teman. Di sini aku berikan contoh action-nya apa? Konsultasi gratis sekarang. Jadi itu formula kedua kita, yaitu PAS, problem, agitate, dan solve. Yang ketiga, ada FAB atau Features, Advantage, and Benefit. FAB ini apa sih? Masih sama, ada 3 aspek yang teman-teman bisa susun nanti menggunakan FAB ini. Yang pertama ada fitur. Fitur itu apa sih? Menyampaikan fitur-fitur produk atau layanan secara jelas dan konkret. Jadi teman-teman langsung eh, menawarkan produk atau jasa itu di awal kalimat atau di awal caption lah, bisa dibilang gitu. Lalu bisa diteruskan ke keuntungannya apa. Jadi ketika customer atau audiens teman-teman mulai tertarik menggunakan jasa teman-teman, keuntungan yang dia dapat tuh apa. Lalu bisa diberikan juga di tahap terakhirnya adalah manfaat. Setelah keuntungan, berikan juga manfaat dari produk dan layanan jasa teman-teman itu seperti apa. Contohnya, kita berikan di awal jasa kita tuh apa, produk kita tuh apa. Misalnya seperti ini. Dapatkan konsultasi keuangan langsung dari ahli finansial kami. Di sini kita langsung memberikan, aku nih jual loh jasa keuangan dengan ahli finansial yang oke. Kita berikan di awal kalimat. Lalu kita teruskan ke keuntungannya apa. Ketika customer mendaftar konsultasi ini, maka customer akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang cara mengelola tabungan, tentang investasi, tentang keuangan pribadi. Jadi customer nih akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sudah dijabarkan di dalam kalimat itu. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya
ketika teman-teman atau audiens teman-teman sudah bisa mengelola uang sendiri lebih efisien, itu dia bisa istilahnya mendapat financial freedom atau kebebasan keuangan atau impian-impian dari calon customer atau target customer teman-teman tuh bisa tercapai. Mulai dari memiliki rumah sendiri mungkin, ataupun bisa liburan kemana saja, bisa membeli barang A, barang B, barang C, itu di tahap akhir atau di tahap benefitnya. Dan yang terakhir adalah action-nya. Action-nya adalah hubungi kami sekarang. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan formula copywriting FAB. Fitur, keuntungan, manfaat atau feature, advantage, and benefit. Yang keempat, ada for you. Useful, urgent, unique, dan ultra spesifik. Atau bermanfaat, mendesak, unik, dan sangat spesifik. Di sini ada 4 aspek yang teman-teman harus buat. Itu mirip idea tadi, attention, interest, desire, dan action. Kalau di sini kita menggunakan useful, urgent, unique, dan ultra specific. Yang pertama adalah useful atau bermanfaat. Di sini tuh pesan atau kalimat atau informasi itu harus bermanfaat dan relevan bagi audiens. Jadi harus jelas apa yang ingin teman-teman sampaikan. Hal ini bisa membantu bahwa audiens ini merasa bahwa ketika membaca ada value, ada nilai dari kata-kata yang teman-teman buat. Jadi dia bisa merasa relevan dan oh ini bisa aku percaya gitu. Itu di useful. Lalu setelah useful, teman-teman bisa berikan urgent atau mendesak. Jadi pesan yang teman-teman buat atau kalimat yang teman-teman buat tuh harus ada dalam tanda kutip batasan atau limit waktu gitu. Jadi biasanya eh, kalau teman-teman ngeh itu biasanya kadang ada poster yang menyebutkan untuk semisal nih pembelian promo ini hanya untuk 10 orang pertama. Jadi orang tuh merasa bahwa oh aku harus cepet-cepet nih karena ada limit, karena ada batasan waktu atau sebutan oh diskon terbatas hanya sampai jam 10 pagi. Itu ada urgensi atau ada hal yang mendesak yang harus kita lakukan gitu. Lalu yang ketiga harus unik atau unik. Jadi pesannya harus menyebutkan atau bisa menjelaskan produk teman-teman, jasa teman-teman tuh uniknya di mana, manfaat uniknya di mana, fitur khususnya tuh apa. Jadi teman-teman harus bisa memberikan pembeda jasa teman-teman dengan jasa-jasa lainnya yang di luar sana, atau produk teman-teman dengan produk kompetitor atau saingan teman-teman itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah ultra spesifik. Itu dari unik tadi, teman-teman perdalam lagi, spesifiknya tuh seperti apa. Misalnya nih, teman-teman bisa memberikan detail-detail apa detail-detail spesifik dari produk teman-teman tuh apa. Kelebihan yang lebih mendalam yang jarang orang tahu tuh seperti apa. Mungkin kalau itu masih susah dan terlalu panjang, teman-teman bisa memberikan testimoni customer yang sudah pernah berinteraksi dengan aku, bisa yang sudah pernah membeli, sudah pernah berkonsultasi dengan aku tuh apakah merasa puas atau gimana. Itu teman-teman bisa share di tahap keempat atau ultra spesifik atau sangat spesifik ini. Contohnya, contohnya adalah yang bermanfaat dulu, kita berikan kalimat dapatkan kebebasan finansialmu Gen Z. Jadi ini jelas, tujuannya adalah untuk kebebasan finansial ke anak muda atau Gen Z. Jadi sangat bermanfaat, karena kita tahu bisnis kita tuh menyasar ke siapa, ke anak muda yang seperti apa, anak muda yang bingung untuk mengelola keuangannya. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata seperti yang ada di contoh aku ini, teman-teman. Lalu mendesaknya apa? Kita berikan nih, hanya untuk 10 orang pertama yang mendaftar,
kami menawarkan sesi konsultasi gratis senilai 1 juta. Jadi hanya untuk 10 orang pertama, dengan masing-masing orang tuh nilai konsultasinya hampir 1 juta, teman-teman. Jadi orang merasa, oh, aku bisa konsultasi gratis, tapi nilainya 1 juta. Kalau aku pendaftar ke 11 kan berarti aku harus bayar 1 juta, teman-teman. Tapi ini konsultasi gratis dengan ahli finansial dengan nilai 1 juta. Jadi orang tuh ada keinginan atau merasa terburu-buru, terdesak untuk segera melakukan tindakan. Lalu uniknya apa? Uniknya, oh, jasa keuanganku tuh dari ahli keuangan langsung nih, udah punya background yang oke, pendidikan yang oke, jasa-jasa sertifikasi keuangannya oke. Jadi teman-teman bisa mempromosikan di unit ini. Jadi misalnya seperti ini. Dapatkan akses langsung ke ahli keuangan kami yang akan membantu kamu merancang anggaran, mengelola utang, dan mempersiapkan masa depan keuangan. Terus apa nih? Apa yang membedakan? Tadi selain ahli keuangan. Jadi yang membedakan yang kedua adalah kita tuh menyediakan solusi yang praktis dan bermanfaat. Jadi bisa langsung diterapkan oleh anak muda. Kadang-kadang kan kalau kita ke konsultasi apapun kan biasanya banyak teori, cuman sedikit praktikal. Cuman kalau dari konsultasi yang produk teman-teman punya nih misalnya, kami itu langsung menyediakan solusi praktis, langsung bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi pembeda dengan konsultasi-konsultasi jasa keuangan lainnya. Gitu, pembedanya di situ. Terus teman-teman bisa memperdalam lagi, bisa memberikan informasi tambahan di tahap sangat spesifik atau ultra spesifik ini. Misalnya, 98% dari klien kami melaporkan atau memberitahu bahwa peningkatan pengelolaan keuangan mereka setelah menggunakan layanan konsultasi keuangan kami ini mengalami peningkatan. Dan bergabunglah dengan komunitas kami dan dapatkan panduan keuangan yang spesifik dan efektif untuk mengatur keuangan kamu secara cerdas. Jadi mulai diperdalam lagi bahwa 98% itu merasakan dampaknya bahwa keuangannya itu lebih efisien, mengalami peningkatan dalam pengelolaan keuangan. Jadi melalui ini nanti teman-teman bisa mendapatkan panduan keuangan yang spesifik dan efektif dan praktis tentunya dari jasa yang teman-teman tawarkan. Jadi ini merupakan contoh dari formula copywriting dengan format atau dengan formula for you. Useful, urgent, unik, dan ultra spesifik. Bermanfaat, mendesaknya apa, unik produk yang teman-teman jual seperti apa, dan spesifik produk teman-teman itu seperti apa. Atau bisa berikan testimoni dari customer yang sudah menggunakan itu seperti apa. Yang kelima, ada 4C, atau clear, concise, compelling, dan credible. Atau jelas, ringkas, menggugah, dan dapat dipercaya. Jadi di tahap clear atau jelas tuh teman-teman harus menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens tanpa membuat bingung, tanpa membuat ambigu atau dua makna. Jadi di tahap awal teman-teman harus membuat tulisan yang jelas, apa tujuannya, apa yang ingin teman-teman selesaikan dari masalah customer atau audiens yang sedang mereka hadapi. Itu harus disebutkan atau dibuat kalimat yang jelas. Lalu setelah itu masuk ke ringkas. Ringkas atau konsis. Ini adalah mengungkapkan pesan secara singkat dan padat tanpa membuang-buang kata atau informasi yang tidak perlu. Lalu yang ketiga ada compelling atau menggugah. Jadi di sini teman-teman bisa membuat pesan yang menarik dan menggugah perhatian audiens, sehingga mereka akan lebih tertarik lagi untuk melihat konten teman-teman atau mungkin poster atau mungkin tulisan teman-teman yang teman-teman buat gitu. Lalu yang keempat adalah kredibel, dapat dipercaya. Itu maksudnya gimana? Yaitu kita bisa memberikan atau kita bisa menyebutkan atau menyediakan
bukti atau referensi yang mendukung pesan tadi, sehingga audiens merasa lebih yakin dan percaya pada informasi yang disampaikan. Contohnya nih, contoh dari penggunaan Forsy lagi untuk jasa keuangan tadi. Jadi kita yang pertama adalah clear atau jelas. Aku berikan contoh, kebebasan finansial ada di genggamanmu. Oh, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebebasan finansial. Caranya seperti apa? Caranya adalah melalui dirimu sendiri. Kita mengibaratkan ada di genggaman teman-teman atau di genggamanmu. Jadi kebebasan finansial tuh ada di dirimu sendiri gitu, di mana kamu bisa mengelola keuanganmu secara benar, secara tepat, dan secara efektif. Itu kita state clear atau kita berikan di tahap awal clear atau jelas. Setelah itu kita bisa memberikan ringkas. Jadi teman-teman mulai mempromosikan nih, cuman dengan gaya yang lebih ringkas. Misalnya, dapatkan solusi finansial tanpa ribet dengan bimbingan langsung dari ahli keuangan kami. Jadi di sini langsung apa sih yang teman-teman tawarkan? Langsung berikan secara ringkas jasa keuangan dari jasa keuangan yang langsung dibimbing dari ahli keuangan kami. Itu. Jadi di tahap ringkas seperti itu. Lalu menggugahnya seperti apa? Menggugahnya teman-teman bisa memberikan tadi seperti minat istilahnya. Minat atau keinginan yang customer atau calon target audience teman-teman tuh yang mereka inginin, yang mereka mau tuh seperti apa untuk menggugahnya. Jadi misalnya, langsung mulai merancangkan masa depanmu hari ini. Jangan biarkan ketidakpastian keuanganmu menghambat impianmu. Jadi teman-teman langsung memberikan, oh kalau kamu bisa mengatur keuangan, kamu bisa merencanakan masa depanmu. Kamu bisa mencapai kebebasan finansial tadi. Dan jangan sampai kalau kamu tidak melakukan konsultasi dengan aku, dengan jasa aku, nanti kamu akan istilahnya frustrasi tadi atau stres, keuanganmu tidak stabil nih. Jadi itu teman-teman bisa memberikan informasi di tahap compelling atau menggugah. Dan di kredibel, di tahap terakhirnya adalah dapat dipercaya. Misalnya seperti apa? Teman-teman bisa berikan fakta, teman-teman bisa berikan testimoni juga. Jadi di tahap for you tadi yang di for you dan di Forsy ini sama teman-teman. Di tahap akhirnya berikan data atau fakta atau testimoni yang mendukung produk dan layanan teman-teman tadi agar customer itu bisa lebih bisa lebih percaya. Dia lebih merasa aman atau istilahnya tenang gitu ya dengan jasa yang teman-teman tawarkan. Dia tidak muncul pikiran, oh ini emang bener ya, atau ini tipu-tipu ya, itu teman-teman bisa berikan data tambahan di tahap kredibel atau dapat dipercaya. Misalnya, 9 dari 10 klien kami merasa puas dengan jasa kami. Kami adalah mitra terpercaya dalam mengelola keuangan pribadi dengan sukses. Itu teman-teman bisa berikan informasi di tahap itu. Jadi, ini merupakan tahapan atau contoh dari penggunaan formula copywriting for C tadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengawalinya dengan pemberian kalimat yang jelas, apa tujuannya, untuk siapa, lalu dilanjutkan ke eh, produk atau jasa teman-teman itu apa, manfaatnya apa, berikan di tahap kedua. Tahap ketiganya adalah keinginan. Ketika customer sudah menggunakan layanan atau produk teman-teman, itu akan apa, menyebabkan apa, manfaatnya apa, kelebihannya apa. Itu di tahap 3. Dan di tahap terakhir, berikan kepercayaan atau berikan fakta atau data agar customer ini merasa lebih percaya ke produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Di tahap formula terakhir, ada BAB atau BAB. Ada before, after, dan bridge. Before itu sebelumnya, after itu setelahnya, dan bridge itu adalah jembatan. Menurutku, BAB ini merupakan formula copywriting yang mudah untuk dibuat karena kita hanya memberikan gambaran berupa teks sebelum, sesudah, dan penjembatan antara sebelum dan sesudah itu. Semisal tuh sebelumnya tuh
apa sih solusi, apa sih masalah yang sedang dihadapi customer kamu. Lalu setelahnya apa? Setelah mereka menggunakan produk dan layanan aku nih, manfaat yang mereka terima atau keinginan atau eh, hasil yang diterima oleh customer tuh seperti apa. Lalu di antara sebelum dan setelahnya itu ada jembatan. Jembatan tuh istilahnya teman-teman bisa mempromosikan produknya itu melalui di tahap jembatan ini. Teman-teman bisa mempromosikan produk atau jasa teman-teman di tahap BAB ini. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, sebelumnya tuh customerku merasa dia tidak bisa mengelola gaji dia. Teman-teman bisa buat kalimat seperti ini. Habis gajian tapi uang hilang secepat kilat. Oh, berarti boros banget nih calon customer aku nih. Aku bisa membuat konteks atau kalimat yang seperti contoh ini. Lalu setelahnya apa? Setelah memiliki rumah sendiri, merencanakan liburan hingga mencapai finansial di masa depan, akan semakin nyata terwujud jika kamu bisa mengatur keuanganmu sendiri. Jadi ketika customer atau target audience teman-teman tuh bisa mengelola keuangan sendiri, apa sih yang akan didapat atau manfaat apa yang mereka dapatkan? Nah, di dalam mendapatkan impian-impian ini pasti ada sesuatu proses. Itu yang dinamakan bridge atau jembatan. Teman-teman bisa mempromosikannya di tahap ini. Semisal dengan konsultasi kami, kamu juga dapat mengalami transformasi keuangan yang sama gitu. Jadi sebelumnya boros, terus ada eh, afternya adalah bisa memiliki rumah, bisa financial freedom, bisa mengatur keuangan sendiri. Caranya gimana? Caranya melalui konsultasi keuangan kami. Jadi teman-teman bisa mempromosikan di tahap bridge ini seperti apa. Dan bisa ditambah dengan action. Hubungi kami sekarang. Itu contoh dari penggunaan formula copywriting BAB atau before, after, dan bridge. Oke, mungkin ini ada yang resen, Kak Putu. Ada yang bisa dibantu, Kak? Eh, Gini Kak, dari formula-formula copywriting tadi yang AIDA, apa for you, for you dan semuanya itu, apakah formula-formula itu lebih bagusnya iklannya berisitas apa yang mana cocoknya untuk foto atau video begitu Kak? Oke, sebenarnya ini bisa digunain di mana aja, beli Putu. Jadi bukan hanya di caption atau di teks, tapi bisa juga di poster atau video. Itu bisa juga beli Putu. Jadi eh, kalau dari aku, mungkin beli Putu bisa memahami dulu tahap-tahapnya dari setiap formula. Jadi nggak semua dalam satu konten tuh bisa digunain dua formula. Jadi hanya bisa dipilih salah satu aja beli Putu. Jadi mungkin beli Putu bisa berlatih yang paling basic. Kalau aku nyaranin dari formula BAB ini beli butuh. Jadi before, after, dan bridge. Ketika sudah paham konsepnya seperti apa, itu akan lebih mudah dalam pembuatan proses kalimat. Jadi copywriting itu bukan hanya di tulisan. Mungkin ini aku memberikan contoh untuk caption ya. Nanti akan aku berikan contoh juga penggunaan di konten-konten visual atau konten-konten poster itu seperti apa. Bahkan bisa berkolaborasi beli putu antara caption dengan konten tuh di dalam dua media ini, poster dengan tulisan tuh ada copywriting yang saling terhubung. Nanti aku berikan contohnya. Jadi bukan hanya di dalam satu aspek aja, karena aku memberikan contoh ini di caption, maka copywriting hanya di caption. Itu salah. Jadi copywriting itu bisa digunakan di mana aja, baik di poster, di video, ataupun di caption atau tulisan. Jadi seperti itu beli putu. Nanti di slide-slide berikutnya akan aku contoh dari penggunaan copywriting di poster. Di poster ada juga gitu. Bisa aku lanjut teman-teman? Oh ya, silakan Kak, lanjut Kak. Oke, siap. Jadi tadi ada 6 formula copywriting yang bisa teman-teman coba teman-teman pahami. Terus selanjutnya adalah
copywriting yang efektif tuh seperti apa sih teman-teman? Di sini teman-teman harus bisa harus bisa menyampaikan atau istilahnya harus bisa memberikan informasi yang bermanfaat ke calon customer atau ke audiens teman-teman dengan mempertimbangkan beberapa aspek ini. Penggunaannya tuh seperti apa? Yang pertama adalah tentukan pesan utama. Jadi teman-teman tuh harus tahu nih, dalam pembuatan sebuah tulisan itu, dalam sebuah pembuatan konten tulisan, teman-teman harus tahu apa sih eh, yang ingin kamu berikan agar audiens kamu tuh merasa tahu atau merasa melakukan sesuatu. Itu harus teman-teman buat dulu tujuannya apa, pesan yang ingin disampaikannya apa, manfaat atau fokuskan pada manfaat utama atau nilai produk yang teman-teman tawarkan. Jadi di tahap pertama teman-teman harus jelas dulu apa sih pesan yang ingin disampaikan ke customer atau audiens teman-teman. Yang kedua adalah tadi teman-teman bisa menggunakan formula copywriting. Jadi teman-teman bisa mengembangkan ide dari pesan utamanya itu apa, teman-teman bisa kembangkan melalui formula-formula copywriting tadi. Ada AIDA, ada FAB, ada 4C4U, ada BAB, itu teman-teman mulai kembangkan ide teman-teman di formula copywriting ini. Yang kedua adalah pilih kata-kata yang kuat dan emosional. Biasanya customer tuh akan lebih tertarik ketika ada kata-kata seperti gratis yang membangun emosional, gratis, terus rahasia. Terus misal nih kalau teman-teman lihat di konten-konten Instagram kan jangan biasanya ada tulisan jangan scroll ke kanan. Tapi teman-teman tetap kan melakukan scroll ke kanan karena itu membangkitkan rasa penasaran teman-teman. Itu akan membangkitkan rasa penasaran teman-teman tuh seperti apa, emosional teman-teman tuh akan terusik lah, intinya akan merasa dibangkitkan gitu. Jadi pilih kata-kata yang bisa membangun emosional dari target audiens kamu. Dan yang berikutnya adalah hindari jargon yang sulit dipahami. Kadang kan kita merasa, oh jargon-jargon nih keren nih. Cuman kan kalau kita menggunakan jargon itu kadang ada yang susah dipahami, malah menjadi ambigu atau dua makna, teman-teman. Jadi, saran dari aku, boleh menggunakan jargon, cuman pertimbangkan juga apakah jargon ini bisa dipahami dengan oleh audiens kamu atau tidak. Yang keempat adalah jadikan judul menjadi singkat dan padat. Kemarin kan ada yang di sesi hari Sabtu kemarin ada yang sempat nanya tentang judul yang panjang sama judul yang pendek tuh seperti apa. Kalau dari aku, sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti ya. Kita harus terus mencoba, istilahnya A/B testing. Kita harus mencoba yang caption atau judul yang panjang tuh apakah lebih berdampak, apakah lebih menghasilkan daripada caption yang pendek. Kadang kalau konten-konten yang memang harus butuh penjelasan yang lebih mendalam, biasanya konten-konten edukasi itu aku biasanya menggunakan judul yang panjang. Judul yang panjang, penjelasan di caption juga yang panjang. Cuman kalau konten-konten yang hanya entertainment, yang untuk hiburan-hiburan, itu teman-teman bisa menggunakan judul-judul yang pendek atau caption-caption yang pendek. Jadi di sini tidak ada jawaban pastinya, jadi teman-teman harus mencoba dan mengevaluasi. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus tahu platform yang teman-teman gunakan tuh apa. Semisal di Twitter, pasti kan di Twitter atau di X itu biasanya mengedepankan tulisan, makanya dia akan lebih ke caption-caption atau judul-judul yang panjang. Cuman Instagram sekarang bahkan teman-teman ada yang menggunakan caption pendek atau judul pendek, ada yang menggunakan caption panjang atau judul panjang. Jadi teman-teman harus pertimbangkan juga dari segi platform yang digunakan tuh seperti apa. Dan di sini teman-teman bisa menghapus kata-kata yang tidak perlu atau istilahnya bertele-tele. Jadi teman-teman harus menyampaikan secara jelas dan ringkas
Lalu gunakan juga angka atau statistik untuk menarik perhatian calon audiens atau target customer itu yang mereka mau itu seperti apa gitu. Jadi bisa teman-teman berikan angka-angka semisal 8 hal yang harus kamu ketahui sebelum memulai bisnis, semisal gitu. Mereka akan lebih tertarik dengan angka biasanya. Dan yang kelima adalah penggunaan metafora metafora produk. Di sini teman-teman harus membuat deskripsi produk atau layanan yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Metafora itu membandingkan produk dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh audiens, sehingga membantu mereka memahami nilai atau fungsi produk yang lebih intuitif. Jadi, ibaratnya audiens tuh lebih merasa terhubung karena kita mengibaratkan jasa atau produk kita tuh dengan kejadian atau sesuatu yang customer sudah alami, sudah lalui. Itu akan sangat-sangat membantu. Dan yang terakhir, yang seperti aku bilang tadi, teman-teman harus tes dan ulangi. Teman-teman harus terus mengevaluasi apakah copywriting atau tulisan yang teman-teman buat ini sudah efektif atau belum. Jadi, tadi aku menyebutkan bahwa judul yang panjang atau pendek itu mana yang lebih efektif, itu aku tidak bisa ngeklaim bahwa judul panjang lebih efektif atau judul pendek lebih efektif. Teman-teman harus mencobanya sendiri dan harus mengevaluasi terus karena setiap konten itu memiliki karakteristik sendiri, setiap platform itu memiliki karakteristik sendiri masing-masing. Jadi harus terus belajar, terus update tentang perkembangan juga. Apakah audiens tuh akan lebih suka yang eh, tulisan yang panjang-panjang ataupun yang pendek, itu teman-teman harus jeli, harus teliti seperti apa yang diinginin customer. Nah, ini aku kasih contoh copywriting yang efektif. Jadi ada narasi teman-teman, ada sebuah kalimat seperti ini. Datang dan nikmati pengalaman bersantap tak terlupakan di Boga Bahari dengan menu baru kami yang menampilkan berbagai pilihan hidangan laut segar disiapkan oleh chef berpengalaman kami dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan penuh cita rasa. Sebenarnya ini copywriting yang eh, bukan salah ya. Jadi di sini dia sudah tahu bahwa tujuannya untuk mempromosikan Boga Bahari atau bisnisnya dia. Keunikannya apa? Keunikannya adalah dia menyajikan hidangan laut yang segar dan disiapkan oleh chef yang berpengalaman dengan kualitas yang atau bahan-bahan yang oke. Sebenarnya ini tidak tidak salah ya teman-teman. Cuman di sini kurang efektif karena terlalu bertele-tele atau terlalu panjang. Mungkin kita bisa persingkat dengan format AIDA. Dan jadi dari narasi yang panjang tadi, kita harus tahu dulu nih tujuannya, fokusnya tuh apa. Oh, fokusnya tuh adalah pengalaman bersantap yang tak terlupakan dengan menu baru, hidangan laut segar, dan dimasak oleh chef berpengalaman dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Kita harus tahu tujuannya, pesan utama yang ingin disampaikan tuh adalah ini. Setelah tujuan dan pesan yang disampaikan tahu, teman-teman bisa menggunakan formula-formula tadi. Contohnya aku menggunakan formula AIDA. Dari kalimat yang panjang aku persingkat ke rasakan keajaiban laut di Boga Bahari, segar, berkualitas, dan memorable. Jadi dari kalimat panjang aku kalimat persingkat. Jadi di sini kita breakdown teman-teman. Attention-nya ini apa sih perhatian? Perhatiannya ini aku berikan kata rasakan dan keajaiban laut. Jadi kan orang merasakan, aku memberikan kata rasakan yang membangkitkan emosional dari calon customer aku dengan keajaiban laut. Mungkin kan orang mikir ya, keajaiban laut tuh yang seperti apa sih gitu. Orang akan berpikir, apa sih yang akan aku dapatkan dari keajaiban laut ini? Apakah keajaiban laut ini makan di pinggir pantai atau aku merasakan hidangan-hidangan seafood yang dengan rasa yang segar dan sangat-sangat enak untuk dimakan, itu akan membuat orang merasa perhatian, merasa kepo lah istilahnya gitu. Rasa ingin tahu, menimbulkan rasa ingin tahu customer kamu. Lalu di interest, minatnya apa? Minatnya itu dibangun
melalui penyebutan Boga Bahari yang menandakan bahwa oh, di Boga Bahari ini kamu bisa nih mendapatkan keajaiban lautnya tadi. Jadi eh, minatnya itu bisa didapatkan hanya di Boga Bahari dengan pengalaman uniknya. Lalu desire-nya apa? Keinginannya adalah diperkuat dengan kata segar, berkualitas, dan memorable. 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 Jadi, ketika kamu mendapatkan keajaiban laut tadi di Boga Bahanya di Boga Bahari, kamu akan mendapatkan seafood yang segar, yang berkualitas dengan pengalaman yang tidak terlupakan, teman-teman. Itu merupakan bagian dari desire tadi. Nah, terus kan di sini tidak ada action ya, teman-teman. Tidak ada tindakan. Cuman secara secara langsung tuh sudah diwakili dalam judul pendek tadi. Jadi istilahnya tidak tertera secara langsung di dalam kalimat, cuman memiliki makna untuk customer tuh melakukan tindakan tadi. Jadi ketika sudah ada rasa ingin tahu, teman-teman berikan minat, teman-teman berikan keinginan, itu pasti akan menimbulkan efek customer itu untuk melakukan sesuatu tindakan. Di sini dari kata-kata rasakan keajaiban laut di Boga Bahari, segar, berkualitas, dan memorable, pasti ada rasa untuk mencobanya langsung. Makanya ada tindakan untuk datang langsung ke Boga Bahari agar bisa merasakan keajaiban laut tadi yang segar, berkualitas, dan tidak terlupakan itu. Itu merupakan salah satu contoh penggunaan eh, mempersingkat ya, dalam tanda kutip mempersingkat agar lebih efektif dari kalimat yang panjang tadi dipersingkat dengan formula AIDA gitu. Nah, ini tadi yang aku bilang eh, copywriting tuh hanya bisa digunakan di caption aja atau bisa di video atau bisa di poster dan lain-lain. Ini salah satu contoh yang aku temukan dari konten Bibit. Konten Bibit itu investasi keuangan kayak reksadana saham itu teman-teman. Jadi di sini tuh contoh penggunaan AIDA. Format AIDA tuh ada poster tentang poster yang menyebutkan bahwa selama ini uang kamu cuma dianggurin. Padahal uang bisa bekerja buat kamu loh. Dengan cara berinvestasi reksadana di Bibit, bisa mulai investasi dari 100.000. Uangmu bakal kerja dan berkembang melebihi bunga di bank. Gratis biaya komisi dan bisa dicairin kapanpun. Sebelum iklan ini hilang, ayo mulai investasi buat masa depan dari Bibit, download sekarang. Jadi di dalam captionnya itu, kalau teman-teman nggak, judulnya kan adalah selama ini uang kamu dianggurin, padahal uang bisa bekerja untuk kamu loh. Di visualnya pun juga disebutin teman-teman, saatnya duit yang kerja buat kamu. Jadi ini merupakan attention. Jadi di tahap awal, Bibit ini memberikan attention melalui saatnya duit yang bekerja buat kamu. Atau duit kamu nganggur selama ini. Itu merupakan contoh attention dalam caption dan dalam visual. Lalu masuk ke interest. Interestnya apa? Interestnya adalah caranya dengan berinvestasi reksadana di Bibit bisa mulai dari 100.000. Itu merupakan interest. Minat. Minatnya audiens itu adalah kamu bisa berinvestasi, mulainya tuh hanya 100.000 loh. Jadi hanya mulai dengan nominal kecil, kamu sudah bisa berinvestasi. Desire-nya apa? Desire-nya adalah keuanganmu bakal kerja dan berkembang melebihi bunga di bank. Gratis biaya komisi dan biaya cicilan, dan bisa dicairin kapanpun. Jadi, eh, setelah interest tadi, setelah berinvestasi 100.000 tuh, manfaat yang akan didapat atau desire yang didapat oleh customer kamu tuh bunganya itu bahkan melebihi bunga bank dan biayanya itu gratis untuk biaya komisinya. Itu merupakan desire. Dan yang terakhir adalah action. Actionnya adalah sebelum iklan ini hilang, ayo mulai investasi buat masa depan dari Bibit. Download sekarang. Kalau teman-teman nggak di tahap action ini, kalau di captionnya itu ditulisannya kan yang panjang itu, yang sebelum iklan ini hilang, ayo mulai investasi buat masa depan dari Bibit. Itu di captionnya. Cuman kalau di visualnya atau di posternya tuh
Langsung singkat teman-teman. Download sekarang. Perbedaannya di situ antara penggunaan AIDA di caption dengan di visual. Lalu contoh yang kedua penggunaan FAB. Ini dari Bank Jago, teman-teman. Jadi di Bank Jago ini sama di antara caption dengan visual atau poster tuh saling terhubung. Contohnya di fiturnya tuh adalah blokir request kartu debit Jago Visa langsung dari aplikasi. Si Bank Jago ini langsung menyebutkan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan adalah langsung bisa blokir dan request dari aplikasi. Ini merupakan contoh yang di sini, teman-teman. Blokir dan request kartu kredit, kartu debit Jago Visa langsung dari aplikasi. Ini yang di visualnya. Yang di captionnya adalah nggak perlu repot lagi ke cabang, karena kamu bisa request dan blokir kartu debit langsung di aplikasi Jago. Jadi antara caption dengan visual itu saling terhubung, cuma di visualnya dipersingkat dengan kata-kata yang lebih efektif. Lalu yang kedua, masuk ke advantage. Manfaatnya apa sih? Oh, manfaatnya di poster nih nggak ada nih, nggak di state manfaatnya apa, benefit advantage-nya apa. Itu bisa teman-teman cek, nggak perlu repot lagi ke cabang. Oh, jadi customer-nya tuh nggak perlu lagi datang ke cabang nih, advantage-nya. Benefit-nya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya teman-teman bisa cek di posternya, transaksi lebih nyaman. Oke, jadi gitu. Jadi mereka akan saling terhubung antara caption dengan kontennya itu. Lalu contoh yang ketiga ada Forsi. Forsi itu yang tadi clear, concis, compelling, dan kredibel. Ini contoh dari Gojek Indonesia. Isinya adalah kamu dapat diskon 90% dengan kode voucher Gojekin aja. Berangkat kerja jadi lebih hemat. Di dalam visualnya ada kata-kata udah lama nggak ngantor, udah saatnya diantar Gojek. Diskon sampai dengan 90%. Kode promo adalah Gojekin aja. Jadi di sini kalau teman-teman ingat tadi, di dalam konten visual, judul visual itu, teman-teman bisa menyebutkan, bisa memberikan angka. Jadi di sini Gojek memberikan angka 90%. Itu akan membuat atau memberikan rasa emosional ke customer bahwa, oh, gede banget ya ternyata 90%. Cuma kalau teman-teman baca, teman-teman teliti lagi, diskonnya tuh tidak pasti 90%, teman-teman. Itu ada tulisan SD atau sampai dengan. Berarti itu tuh diskonnya bisa di bawah 90%. Cuman kan orang kadang melihat, oh lebih besar nih 90%, maka dia akan ngeklaim dalam tanda kutip ya teman-teman, bisa berasumsi bahwa diskon yang dia dapat tuh 90% gitu. Jadi di tahap Forsi ini, di clear-nya ini, teman-teman, si Gojek ini memberikan info bahwa kamu bakal dapat diskon 90%. Intinya di situ, teman-teman. Oh, customer akan dapat diskon 90%. Konsisnya apa? Berangkat kerja jadi lebih hemat. Ini teman-teman bisa temuin di captionnya. Yang diskon 90%, berangkat kerja jadi lebih hemat. Itu konsisnya. Compelling-nya apa? Compelling-nya teman-teman bisa cek di dalam posternya. Udah lama nggak ngantor, udah saatnya diantar Gojek. Itu merupakan compelling yang Gojek berikan ke customer melalui konten copywriting yang dia buat. Dan yang terakhir adalah kredibel. Kredibelnya apa? Yang membuat orang percaya bahwa ini benar-benar dari Gojek tuh ada kode promo, ada kode uniknya teman-teman. Gojekin aja. Itu membuat orang, oh kontenku ini memang terpercaya dan hanya bisa diklaim di aplikasi Gojek gitu. Nah, sekarang gimana sih membuat caption dengan copywriting? Mungkin di pertemuan-pertemuan awal aku sempat ingat ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan, semisal gimana sih cara membuat caption yang baik, caption yang benar tuh seperti apa. Jadi teman-teman bisa pertama menggunakan bahasa yang menarik dan bersahabat, dan juga eh, menggunakan bahasa-bahasa yang
mudah dipahami oleh customer teman-teman. Cuman harus diingat bahwa teman-teman jangan lupa jangan mengesampingkan nilai dari brand atau bisnis teman-teman seperti apa. Sebelumnya kan Kak Deta sempat bahas di branding. Misal teman-teman memiliki bisnis branding yang ingin dikenal orang tuh bermanfaat, ceria, terus casual, friendly, bersahabat. Bisnis teman-teman tuh ingin dikenal seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mencerminkan bisnis-bisnis tadi, teman-teman. Jadi jangan sampai ingin dikenal yang casual, yang friendly, cuman teman-teman menggunakan bahasa yang baku, yang sangat-sangat baku. Itu menurutku kurang cocok ya, teman-teman. Yang kedua adalah fokus pada manfaat atau solusi yang ditawarkan. Seperti yang aku bilang tadi, di dalam copywriting itu teman-teman harus tahu benar-benar atau harus jelas dulu tujuannya apa, manfaatnya apa, pesan yang ingin disampaikan itu kepada customer itu seperti apa. Itu harus teman-teman cari dulu, harus teman-teman istilahnya yakinin dulu bahwa tujuanku tuh seperti ini gitu. Lalu jangan lupa berikan kalimat-kalimat edukatif yang mendukung dari konten-konten atau copy atau tulisan-tulisan yang teman-teman buat. Dan yang keempat tadi, jangan lupa gunakan kalimat-kalimat yang memicu emosional atau rasa dari customer kamu. Gunakan kata-kata yang bisa memicu emosional. Misalnya tadi, rasakan, terus gratis, terus jangan ada kata-kata jangan apa. Itu kan bisa membuat rasa emosi atau rasa ingin tahu customer kamu tuh lebih terbangkitkan gitu. Dan jangan lupa tambahkan actionnya atau tindakan. Yang kelima adalah tambahkan kalimat yang mengandung fakta atau data yang membuat orang kayak mikir, oh benar juga ya gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan fakta-fakta atau data atau misalnya angka-angka berupa data ke konten-konten teman-teman. Jadi kadang customer tuh akan merasa, oh benar juga ya, aku juga mengalami nih hal ini. Jadi buat seakan-akan customer tuh terhubung dengan teman-teman semua, dengan konten-konten atau tulisan-tulisan yang teman-teman buat. Dan yang keenam adalah sesuaikan panjang caption dengan platform yang digunakan. Seperti tadi, kita nggak bisa nge-state bahwa caption pendek, caption panjang, mana yang lebih baik. Teman-teman harus mencobanya, harus mempertimbangkan platform-platform apa yang teman-teman gunakan. Karakteristiknya itu seperti apa. Teman-teman harus tahu seperti itu dulu. Nih, aku kasih contoh dari brand Avoskin. Mungkin teman-teman, khususnya yang cewek-cewek di sini, mungkin tahu Avoskin adalah brand skincare atau brand yang menawarkan produk-produk kecantikan untuk perawatan wajah. Di sini dia posting sebuah konten di Instagram tentang urutan layering YSB Glow, tentang layering produknya dia gitu, cara merawat kulitnya customer tuh seperti apa. Jadi intinya di situ, Avoskin ingin mengedukasi customer tentang cara merawat kulitnya agar bekas-bekas jerawat dan kemerahan itu bisa berkurang. Intinya seperti itu, tujuannya sudah jelas. Lalu Avoskin ini menggunakan formula-formula copywriting tadi teman-teman, dengan diawali dengan uh, attention-nya apa? Attention-nya adalah autosave dan pahami urutan mudah layering produknya itu. Jadi ada kata-kata urutan mudah. Jadi kan orang kan kadang bingung, customer bingung nih gimana sih produk mana dulu yang harus aku gunain. Nah di Avos ini dia membuat konten dengan kata-kata autosave dan urutan mudah agar customer tuh paham dengan apa yang ingin dia sampaikan. Setelah itu dilanjutkan dengan interest atau minatnya. Minatnya adalah buat sahabat Avo yang lagi struggle sama bekas jerawat, kemerahan atau kehitaman, bisa banget pakai skincare rutin seperti di gambar. Lalu berikan konten edukasi. Teman-teman sisipkan kalimat-kalimat edukasi seperti manfaat produk atau kandungan-kandungan produknya seperti apa, atau jasa-jasa teman-teman tuh menawarkan keunikan seperti apa. Misalnya keunikan kandungan ceramide, mugwort, dan SIA bisa membantu menenangkan kulit dan mengurangi PA.
Jadi dari produk yang ditawarkan tuh ternyata ketika customer menggunakan produk ini bisa membuat kulitnya menjadi lebih tenang. Tidak istilahnya jerawat kemerahan tadi bisa lebih berkurang. Lalu masuk ke tahap desire atau keinginan. Teman-teman bisa memberikan informasi tambahan. Misalnya nih, rekomendasi ini bisa kamu pakai setiap hari, setiap pagi dan malam. Kalau pagi sampai sore, kamu harus tetap pakai sunscreen dan moisturizer. Jadi, teman-teman memberikan informasi tambahan setelah produk teman-teman tawarkan di tahap sebelumnya. Ketika sudah menawarkan produk, teman-teman berikan informasi tambahan itu berupa informasi edukasi tadi teman-teman. Yaitu yang di Avoskin di sini adalah harus menggunakan sunscreen ketika beraktivitas. Intinya itu. Lalu actionnya apa? Actionnya adalah eh, ingin bahas apa lagi. Coba komen di kolom komentar. Itu merupakan action yang ditawarkan oleh Avoskin. Jadi dia tidak menyuruh customer-nya untuk membeli, tapi mengajak customer-nya untuk kita bahas apa lagi sih di konten berikutnya. Itu cara Avoskin berhubungan atau terkonek dengan customer-nya dia. Nah, dari contoh tadi tuh ada 4 aspek yang aku bisa berikan bahwa kalimat yang ada di dalam kontennya itu sangat-sangat terhubung dengan audiens. Lalu dia memberikan konten-konten edukatif atau kalimat-kalimat edukatif yang mendukung, yang diberikan juga dengan bukti fakta gitu. Dan yang ketiga adalah memberikan solusi tambahan dari masalah yang mereka hadapi. Semisal tadi kan masalah utamanya kan adalah jerawat kemerahan. Kita berikan solusi tambahan dengan menggunakan sunscreen saat beraktivitas di siang hari atau di pagi hari sampai sore. Itu kita berikan solusi tambahan. Dan yang terakhir adalah actionnya apa? Actionnya tadi adalah untuk komen di kolom komentar. Ajakan untuk berkomen di kolom komentar untuk membahas konten-konten edukasi apa lagi sih yang harus Avoskin buat, Avoskin berikan ke customer-nya. Dan hasilnya apa teman-teman? Dari konten-konten yang memang sudah benar, itu Avoskin bisa mendapat like sampai 18.000, bahkan komennya pun sampai ratusan, sampai 200 komen teman-teman. Jadi dari penggunaan pemilihan kata-kata, terus penggunaan formula-formula copywriting tadi itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap konten baik dari likes, baik dari komen. Dan ini adalah contoh caption yang kurang benar dan hasilnya pun juga sedikit atau kurang baik. Ada caption dengan kalimat seperti ini. Jangan hanya karena hal kecil yang kurang teliti, bikin citra kamu jadi jelek di mata klien. Yuk pahami brief dan baca dengan teliti sebelum submit konten ya. Jadi ada perbedaan antara konten yang dibuat Avoskin, caption yang dibuat Avoskin dengan caption dari brand A ini. Jadi yang Avoskin kan sangat teredukasi ya. Kita merasa bahwa aku dapat sesuatu dari membaca caption ini. Aku mendapat informasi tambahan yang belum aku tahu. Kalau dari contoh yang kurang benar ini, itu tuh hanya singkat dan belum jelas, teman-teman. Kita coba telah satu-satu. Jadi di dalam caption ini ternyata kontennya tuh adalah hindari 4 kesalahan ini saat submit konten. Oh, kontennya ini menarik nih, teman-teman. Sudah ada hindari 4 kesalahan, membangkitkan emosionalku sebagai pembaca, apa sih yang harus aku ketahui sebelum submit konten atau sebelum kita mengirimkan konten. Dan ditambah dengan visual jangan sampai salah. Jadi jangan sampai salah tuh membangkitkan rasa emosionalku, kok ada kata-kata jangan gitu. Seperti apa? Jadi di konten ini tuh hanya mendapatkan 18 likes teman-teman. Dan di captionnya tuh hanya mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi, dan yang kedua adalah solusi yang diberikan. Jadi hanya menyebutkan permasalahannya, jangan hal kecil yang kurang teliti bisa membuat citra kamu tuh jelek di mata klien.
Itu permasalahannya. Terus langsung dia memberikan solusinya. Solusinya adalah melalui brief atau baca konten yang lebih teliti sebelum submit atau mengirimkan ke klien. Itu merupakan solusinya. Hanya dua aspek itu aja teman-teman. Tidak ada konten-konten informasi tambahan berupa edukasi yang customer tuh bisa dapatkan, bisa informasi baru apa sih yang customer bisa pelajari dari konten yang teman-teman buat. Nah, di sini tuh kurang benarnya karena apa? Tujuannya tuh kurang jelas. Apakah dia hanya mengedukasi atau untuk submit konten, terus proses selanjutnya tuh seperti apa tuh kurang jelas, kurang kurang detail lah. Lalu kalimat attention-nya atau perhatiannya belum ada. Di dalam caption-nya belum ada teman-teman. Kayak di Avoskin kan tadi dia menyebutkan bahwa autosave dan mudah dipahami. Itu merupakan kalimat attention. Cuman kalau di sini tuh attention-nya kurang, istilahnya kurang nendang, kurang oke, kurang membuat orang tuh merasa perhatian gitu. Yang ketiga adalah CTA. CTA itu adalah action atau call to action-nya tuh belum clear, belum jelas. Jadi mereka cuma nyebutin bahwa ayo pahami konten ini sebelum submit konten. Terus apa? Apa langkah selanjutnya itu seperti apa? Masa hanya cuma memahami aja. Jadi dia tidak tahu customer tuh harus melakukan apa tuh kurang jelas di sini. Dan kalimatnya kurang relate dengan audience. Jadi mungkin di konten ini si pembuat kontennya tuh kurang tahu target audiensnya ke siapa. Makanya kontennya kurang, menurutku kurang benar, kurang oke, yang akan menyebabkan hasilnya pun juga kurang oke. Di sini hanya mendapatkan 18 like aja teman-teman. Jadi itu contoh penerapan copywriting dalam caption dan visual dari brand-brand, dari dua brand, yaitu brand Avoskin dan juga salah satu brand agensi atau jasa konsultan marketing yang aku cari salah satu kontennya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin dari tadi aku banyak bicara, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman. Mungkin di sesi ini aku persilakan siapa yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ada yang mau bertanya Boleh atau nanya, Kak? ya boleh. Gimana beli? Eh, Tadi itu kan bisa dibilang untuk caption itu kan berarti ada format-format yang tadi ya. Nah, gimana caranya kita nyesuaiin format-formatnya itu dengan misalkan kita ada gambar, terus kita mau bikin caption dari gambar tersebut sesuai dengan format yang tadi disebutin itu. Gimana kira-kira? Oke, mungkin tadi yang seperti aku bilang sebentar, yang di tahap-tahapnya itu. Jadi kita harus tahu nih, kita harus tahu tujuannya tuh apa, pesan yang ingin disampaikan tuh seperti apa. Misalnya nih di konten dari Bibit ini ya, di sini kan dia ada visualnya adalah saatnya duit yang kerja buat kamu. Itu kita bisa menyebutkan dua attention atau dua perhatian di dalam visual dan di dalam caption. Mungkin kalau di visual kan kalau bertele-tele kan kurang bagus ya. Itu kita persingkat, cuman kita perjelas lagi di dalam captionnya. Kalau diperhatiin, ini attention yang warna ungu ini. Dan di sini juga ada attention-nya lagi. Jadi ada dua attention. Tapi intinya sama. Intinya adalah duit itu bisa bekerja buat kamu. Inti pesannya tuh seperti itu. Lalu bisa dijabarin nih, Bli, dari visual yang menarik aja. Jadi istilahnya kata-katanya kan terbatas di visual. Teman-teman bisa eh, memperjelasnya dengan menggunakan format copywriting tadi di dalam caption. Jadi bisa disesuaikan antara visual dengan captionnya lagi. Cuman ini kan contoh di Bibit tuh attention-nya aja sama action-nya aja yang ada di visual. Di tahap interest dan di tahap desire itu dijelaskan di caption, Blit. Nah, contoh lainnya nih. Contoh lainnya tuh ada FAB. FAB ini
dia eh, fitur atau feature-nya itu disebutin juga di caption dan disebutin juga di visual. Cuman kan kalau di visual kan lebih ringkas ya kalimatnya. Di dalam caption dia lebih dieksplor, lebih casual lah, lebih panjang. Jadi bisa digunain di mana aja. Dan advantage-nya apa? Advantage-nya nggak perlu ke cabang tadi. Jadi bisa semisal nih di visualnya nggak cukup kata-katanya udah terlalu penuh. Nah, beli bisa masukin di captionnya. Terus benefitnya bisa di captionnya juga. Jadi di captionnya sorry. Di captionnya itu hanya untuk advantage, benefitnya ada di poster. Jadi itu lebih fleksibel aja sih, Bli. Jadi tidak ada aturan pastinya mau di mana. Cuman kalau untuk menarik perhatian customer di tahap attention itu memang aku saranin dibuat di caption dan di visual. Itu kan berupa kalimat, istilahnya kita membuat judul yang menarik perhatian. Itu gimana kita customer itu bisa melihat secara cepat itu melalui visual. Jadi aku saranin kalau untuk tahap attention, tahap eh, action itu di visual harus ada. Cuman kalau tahap-tahap lainnya bisa dimasukin di visual, bisa dimasukin di captionnya juga. Kurang lebih seperti itu, Black. Apakah menjawab? Terima kasih Kak atas jawabannya. Sangat Oke, menjawab. nanti mungkin kalau kurang jelas teman-teman bisa chat di grup nanti biar tim dari The Network yang menghubungi para trainer. Oke, ini ada di kolom komentar dari Kak Yuyun. Bagaimana tips menentukan audiens dalam penempatan copywriting? Jadi sebenarnya copywriting itu akan mengikuti dari tahap-tahap awal yang teman-teman sudah ikuti di kelas-kelas sebelumnya. Di kelas sebelumnya kan teman-teman sudah membahas tentang gimana sih cara memilih audiens yang tepat. Jadi di minggu lalu kalau nggak salah tentang konten marketing itu udah aku bahas kayak kita tuh harus melakukan riset terlebih dahulu Kak. Kita tuh harus melakukan customer aku tuh produk yang aku tawarkan tuh cocoknya ke customer apa? Apakah umur segini, umur 24 sampai 30 atau umur 30 sampai 35? Itu akan menyesuaikan lagi ke copywriting-nya nanti. Semisal umur 24 sampai 2, semisal tadi aku berikan contoh jasa keuangan ya, jasa keuangan untuk anak muda. Makanya dari situ aku penggunaan copy atau tulisan-tulisan itu menggunakan bahasa-bahasa yang casual, yang bisa dekat dengan customer aku, dengan audiens aku tuh seperti apa. Jadi di tahap awal tuh teman-teman juga harus tahu sasarannya tuh ke siapa. Itu bisa teman-teman cari, bisa teman-teman gunain di tahap konten 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 marketing yang aku jelasin di minggu lalu. Nanti mungkin Kak Yuyun bisa baca-baca lagi, bisa memahami lagi, bisa explore-explore lagi tentang materi-materi dari kelas-kelas sebelumnya, tentang gimana sih kita memilih target audience yang benar agar kita bisa membuat copywriting yang sesuai dengan target kita. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ada lagi teman-teman? Ya, Kak, sama-sama Kak Yuyun. Nanti mungkin kalau masih bingung-bingung bisa kontak-kontak juga. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ada lagi Nggak mungkin? ada, Kak. Oh, sudah paham semua ya teman-teman? Atau sudah eh, atau masih bingung? Sebenarnya kalau tips dari aku, memang di awal tuh kan kita kebiasaan, dulu aku juga gitu teman-teman. Aku biasa membuat caption tuh asal-asalan, apa yang ada di kontenku aku deskripsiin di dalam caption. Cuman setelah aku belajar copywriting, ternyata tuh ada seninya teman-teman. Gimana kita seni menulis agar
customer kita tuh tertarik tuh seperti apa. Awalnya memang bingung teman-teman, awalnya memang susah, cuman eh, namanya kita juga lagi belajar ya, kita harus terus istilahnya mencoba. Nanti akan terbiasa kok teman-teman gimana penggunaan kata-kata yang lebih menarik itu seperti apa. Teman-teman mungkin juga bisa explore-explore konten-konten kreator tuh mereka tuh gunain kata-kata yang menarik audiens itu seperti apa. Itu salah satu cara aku untuk belajar copywriting sendiri itu seperti itu teman-teman. Jadi terus-terus berlatih. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, mungkin kalau sekarang belum kepikiran pertanyaan, mungkin nanti habis sesi ada pertanyaan, bisa menghubungi di grup aja, nanti kita bantu jawab, teman-teman. Atau mungkin bisa personal chat saya, bisa langsung kontak saya juga tentang copywriting ini. Mungkin bisa aku lanjut, teman-teman, karena kita sudah hampir selesai untuk sesi copywriting ini. Ada satu slide yang menarik habis ini, teman-teman. Bisa aku lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Bisa Kak, lanjut Kak. Oke, sebentar. Oke, sesi slide menariknya adalah ada tugas lagi, teman-teman. Jadi kalau teori aja, pasti kita masih bingung ya penerapannya. Jadi aku berikan tugas lagi, teman-teman. Jadi tugasnya hampir mirip seperti minggu lalu. Tugasnya adalah teman-teman aku suruh untuk membuat caption. Jadi ada salah satu rumah makan Padang, Sari Minang namanya, di kota Denpasar. Sari Minang ini terkenal dengan dendeng batokoknya. Dan warung ini tuh berusaha untuk meningkatkan penjualan dendengnya melalui promosi online dan offline. Promonya apa sih? Jadi promonya ini selama Ramadan aja. Jadi selama bulan puasa. Promonya adalah beli 2 dendeng akan gratis 1 dendeng. Jadi aku detailin, aku persingkat, brandnya adalah namanya Sari Minang. Objektifnya apa? Tujuannya adalah promo beli 2 dendeng gratis 1 dendeng selama Ramadan. Jadi audiensnya apa? Audiensnya adalah untuk laki-laki dan perempuan, umurnya 25-45 tahun, domisilinya ada di Denpasar. Promonya berakhir pada 31 Maret 2024. Actionnya adalah klaim promo sekarang dan rasakan kelezatannya. Di sini teman-teman, aku suruh membuat copywriting untuk digital ads, untuk advertising, untuk iklan berupa caption. Ingat ya teman-teman, berupa captionnya saja, bukan visualnya. Jadi hanya captionnya seperti apa teman-teman buat menggunakan formula copywriting tadi. Pilih 2 formula saja yang merasa teman-teman bisa pahami. Jadi dari ke-6 formula tadi, teman-teman pilih 2, teman-teman bisa uh, menggunakan 2 tadi untuk membuat caption dari Sari Minang ini, promosi dari Sari Minang ini. Jadi aku kasih clue teman-teman. Di sini tujuannya sudah tahu untuk promo beli 2 dendeng, gratis 1 dendeng, ada audience. Tadi yang aku bilang, penggunaan bahasa itu menyesuaikan audience. Apakah audiensnya umur berapa, itu teman-teman udah tahu kan jelas di sini umur 25 sampai 45, mungkin bahasanya bisa menggunakan bahasa yang casual, bisa bahasa friendly, domisili di Denpasar. Oh, di Denpasar tuh karakteristiknya gimana? Itu teman-teman bisa explore, bisa menuangkan ide kreatifnya di situ. Oke, Kak Putu ada pertanyaan, Kak? Gini Pak, semisal ini ada seorang pengusaha datang ke kita tuh minta bikinin copywriting. Nah, hal apa saja yang kita perlukan untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan apa aja yang kita ajukan ke pengusaha ini untuk membuat caption gitu loh Kak, Oke. atau copywriting. Oke. Yang pertama adalah harus tahu dulu Pak tujuannya apa. Jadi bisa ditanyain Pak, ini
tujuan kontennya atau tujuan promosinya tuh untuk apa, pesan yang ingin disampaikannya tuh untuk apa. Jadi ketika udah jelas kayak misalnya nih, oh ini untuk meningkatkan penjualan kok dengan promo beli dua gratis satu, kan udah tahu tujuannya di situ, terus bisa diperdalam lagi kayak karakteristik audiensnya Bapak tuh apa Pak, misalnya apakah untuk anak muda, apakah untuk orang tua, umurnya berapa, terus apakah sudah pernah membuat caption, terus hasil dari pembuatan captionnya itu apakah oke atau enggak, itu bisa dilihat, bisa dianalisis dari situ beli putu. Jadi gali-gali informasi yang bisa digunakan. Terus kayak semisal nih, oh aku udah pernah kok buat caption gitu. Cuman setelah dilihat ternyata kurang nih. Oh jadi si si ownernya ini, pembisnisnya ini belum tahu tentang formula-formula copywriting. Jadi dari situ mungkin kita bisa memberikan apa sih formula-formula copywriting. Teman-teman bisa menyusun caption dengan formula-formula tadi dari tahap attention, perhatiannya tuh seperti apa. Mungkin si bisnisnya tuh nggak tahu nih, attention tuh penting banget dalam pembuatan konten. Jadi dari situ teman-teman bisa menggali informasi-informasi juga. Dan semisal nih panjang pendeknya caption tuh juga perlu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu. Semisal biasanya Bapak bikin caption panjang atau pendek gitu. Oh, panjang. Hasilnya gimana, Pak? Oh, hasilnya tuh kurang oke sih. Aku pernah pakai caption pendek, cuman hasilnya lebih oke daripada caption panjang. Mungkin itu jadi salah satu faktor yang teman-teman pertimbangkan juga dalam pembuatan caption pendek atau panjang. Kurang lebih seperti itu beli putu. Biasanya idenya tuh kebanyakan kita mungkin lihat caption-caption perusahaan lain begitu Kak. Ya, itu bisa menjadi salah Apa satu kita referensi. apa harus kita nyari ide yang sesuai dengan apa kemampuan kita itu loh, keunikan kita begitu Kak. Oh, oke. Jadi mungkin sebagai referensi saja beli, kita bisa melihat caption-caption dari brand-brand lain yang memang sama dengan produk yang ditawarkan. Itu bisa menjadi referensi. Cuman kalau kita mengimplementasikan, kita balik lagi nih, bisnis yang kita lakukan nih, apakah customer-nya sama nggak dengan kompetitor lain? Itu bisa eh, jadi bahan pertimbangan juga. Jadi kita bisa melihat referensinya penggunaan caption dari brand-brand atau perusahaan-perusahaan lain, kita ambil, kita olah idenya, kita implementasikan ke bisnis kita. Cuman harus digarisbawahi apakah calon customer atau target customer-nya tuh sama. Apakah bisnis kita tuh memiliki branding yang sama nggak sih dengan perusahaan-perusahaan lain. Itu jadi pertimbangan juga. Keunikannya tuh apakah sama atau enggak. Itu juga salah satu pertimbangan juga, Bli. Jadi kita boleh kok melihat caption-caption dari perusahaan-perusahaan lain sebagai referensi saja ya, sebagai referensi, bukan kita mengambil secara keseluruhan gitu. Berartinya bisa dikombinasikan misalnya ada kan di media sosial itu kan yang mirip dengan ini, terus kita kombinasikan dengan yang ini itu emang bisa Pak Bisa atau banget. tidak? Bisa banget. Jadi itu namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kita bukan hanya sekedar mengamati dan tiru saja, kayak, wah ada konten bagus nih kita tiru, plak-plak tulisannya kita tiru. Enggak, kita harus modifikasi lagi sesuai dengan bisnis atau brand kita yang sedang kita pegang itu seperti apa gitu. Jadi itu sangat-sangat boleh, Kak. Karena menurut aku konten itu sangat-sangat bisa untuk dikembangkan secara jauh ya. Kita mencari inspirasi konten tuh, bahkan ada konten yang mirip kita bisa eksplorasi. Misal konten A kekurangannya adalah A, B, C, D. Kita bisa tuh menggunakan kekurangannya itu di dalam konten kita. Kita bisa menggunakan kelebihannya konten yang sudah kita lihat tadi di dalam konten kita. Jadi itu yang dinamakan modifikasi tadi. Jadi boleh-boleh aja sih kita mengembangkan konten dari konten orang lain. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita kembangkan. Cuman kita harus sesuaikan juga dengan brand atau bisnis kita seperti apa gitu. Kak, gini loh Kak, kadang-kadang kan
kita udah melihat atau membaca caption dari branding perusahaan lain tuh. Kadang Hmm. kan ketika menulis caption tuh ide itu mampet gitu loh, Yes. agak lama berpikirnya begitu tuh. Akhirnya keseringan kelamaan berpikir jadi nggak nulis-nulis caption gitu loh. Jadi kadang-kadang ide itu loh Kak, mampet begitu loh Kak. Iya. Tuh. Oh ya, itu memang sering terjadi sih, Bli. Kalau dulu aku juga kadang Iya. bingung kan mau menulis apa. Jadi kebanyakan yang dipikir. Kalau saran aku, ketika udah ada banyak yang dipikir, tulis aja, Bli. Semuanya ditulis, nanti baru dilihat. Kita, istilahnya kita baca ulang. Dari baca ulang itu mungkin, oh ada kalimat yang kurang sesuai nih. Bisa diganti. Jadi apapun yang dipikirkan, Beli Putu bisa menulisnya dulu aja, ditulis semuanya, nanti bisa disesuaikan, bisa dikembangkan lagi sesuai format-formatnya tadi Beli, sebelum kita kirimkan ke klien atau sebelum kita posting di sosial media. Jadi langkahnya memang apapun yang kita pikirkan, kita tulis dulu, entah itu benar, entah itu salah, yang penting kita tulis, nanti kita baru masukkan ke formula-formulanya tadi. Semisal masih buntu nih, nggak tahu apa yang aku harus tulis. Mungkin tadi bisa cari referensi-referensi dari perusahaan-perusahaan lain. Mereka tuh nulisnya gimana sih? Ide-idenya dia tuh apa sih itu? Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Dan yang paling penting harus terus mencoba sih, Beli. Gitu. Kalau dari aku. Ada lagi teman-teman? Mungkin ini ada yang resen, Kak Servasius Darson. Halo Kak, mungkin bisa open mic. Selamat siang, Kak. Ini nih, Selamat Kak, siang. mau nanya mengenai tugas ini nih, Kak. Hmm. Ini kita hanya buat copywriting atau gimana nih, Pak? Atau buat semua dari 5 ini nih? Dari jadi yang 5 poin ini Bli, ini tuh hanya kesimpulan yang aku buat. Jadi ini data-data yang teman-teman bisa gunain dalam membuat caption. Jadi teman-teman nanti hanya membuat captionnya aja. Nah, captionnya ini teman-teman membuatnya bisa melalui formula-formula tadi. Ada 6 formula kan, yang AIDA, for you, for si, FAB, BAB itu teman-teman pilih 2 aja. Jadi teman-teman nanti membuat 2 caption untuk restoran Sari Minang ini. Intinya seperti itu. Berarti kita hanya ambil 2. Iya, 2 captionnya aja. Berarti kita nanti kirim captionnya aja, Kak? Atau gimana? Ya, kirim captionnya aja. Ada 2 caption dengan formula tadi ya. Jadi teman-teman bisa memilih, misalnya, oh aku mau bikin caption dengan formula AIDA dan BAB gitu. Jadi nanti dibuat caption formula AIDA dan caption formula BAB, terus kirim ke saya gitu. Oke, siap, Kak. Siap. Ada lagi Terima teman-teman? kasih, Kak. Sama-sama. Begini Kak, mau tanya. Hmm. Untuk caption itu kan, saya kita buat caption yang BAB itu ya. Jadi nanti dia formatnya itu seperti apa gitu? Apakah dia harus image apa ada teksnya gitu Kak di dalam Oke. gambar itu? Kalau ini karena aku mintanya untuk caption, jadi nanti berupa teks aja, Bli. Jadi nggak usah bikin poster-posternya itu, nggak usah. Jadi hanya tulisan aja gitu. Oh gitu ya Kak, Iya, siap-siap. jadi kalau caption kan, kalau visual kan mungkin kita kan belum belajar tentang desain ya. Nanti mungkin di desain-desain pasti ada tugas-tugas tentang visual. Cuman kalau ini karena aku mintanya untuk membuat caption, jadi hanya berupa tulisan aja, texting aja gitu. Nah Ada itu Hah? dalam format apa jadinya dia Kak? Kalau yang dalam bentuk teks gitu. Mungkin masih sama dengan sebelumnya di dalam sebelumnya pakai apa? WA ya? Pakai Word ya? Iya Kak, pakai Iya, Word. pakai Word aja nggak apa-apa, Bli. Nanti disubmit aja pakai Word. Oke, siap-siap Kak. Oke, siap. Tadi ada yang resen lagi. Oke, untuk deadline-nya masih sama ya teman-teman, 1 minggu dari
hari ini berarti terakhir ngumpulin di hari Minggu depan. Oke, Kak Servasius, ada pertanyaan lagi, Kak? Untuk saat ini Kak, udah paham. Oh, udah paham, oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya udah paham tingkat ini ya yang penting kita hanya membuat artikel sesuai apa ini copywritingnya ini aja yang kita ini hanya tinggal menjelaskan saja ini kalau menurut saya nggak ada artinya punya gambaran artikel secara penekanan ini yang tadi disampaikan idenya sama diadanya itu ya kita artinya kita menggabungkan aja artikel itu. Ya, benar. Jadi teman-teman hanya membuat tulisannya aja dengan formula-formula tadi agar orang tuh merasa tertarik tuh seperti apa sih gitu. Intinya seperti itu. Ya, Kak, Ya, gimana? gini Kak, kan kemarin Kakak juga ngasih tugas gitu kan, sesi nomor 3 itu. Nah, apakah tidak ada penilaian atau masukan-masukan biar kami tahu Oke, mana yang salah itu loh tugas kita gitu Kak. oke. Pasti penilaian ada beli. Nanti mungkin akan aku sampaikan kan ada 3 tugas ya dengan yang ini nanti dari tim trainer akan menilai dulu, nanti akan memberikan inputnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa bisa belajar lagi dari input yang kita kasih. Pasti ada penilaian beli. Oke, thanks. Oke. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Kemarin begini Mas Kama, Ya. ini kemarin tentang yang saya buat tugas yang kemarin itu konten marketing ya kemarin ya. Ya. Tapi itu memang topik yang saya ambil itu memang kemarin tidak sesuai. Memang itu artinya ada hal-hal pemikiran yang di luar topik itu yang kemarin tugasnya itu ada konten lain yang saya buat begitu. Tapi agaknya sama juga kan tugas itu jauh beda begitu. Oke. Nanti aku coba cek dulu ya beli konten yang tugas yang disubmit seperti apa. Nanti aku kasih feedbacknya juga. Oke, makasih. Siap, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang masih bingung tentang tugas ini? Kalau saya Kak, Ya, gimana Kak? kalau saya untuk tugas sudah pas, tapi mungkin sharing saja pengalaman karena kalau untuk caption, ya untuk copywriting-nya, kalau menurut saya untuk poster memang lebih detailnya ke visual Kak, karena isi dari poster itu. Karena seringkali pengalaman saya kalau saya melihat ada ini saya lebih fokus kalau untuk poster lebih fokus pada desain posternya, captionnya sudah desainnya baru saya lihat. Mungkin maksud saya kalau bisa ada sesi untuk bagaimana kita mencoba untuk tentang copywriting yang poster ini. Kalau untuk konten marketing saya rasa captionnya itu otomatis dilihat duluan. Itu paham saya seperti itu karena untuk saya sendiri pribadi untuk melihat salah satu ini kalau untuk bentuk poster saya fokusnya dulu ke isi posternya dulu, captionnya hashtagnya yang di atas untuk captionnya itu saya belakangan poster isinya dulu baru saya lihat itu. Jadi mungkin misalnya kalau poster lebih fokusnya ke desainnya Kak. Ini sharing saja Kak. Tapi kalau untuk konten marketing otomatis pasti dilihat duluan captionnya seperti itu. Oke. Sangat menarik nih Kak Asni. Jadi Kak Asni share kalau biasanya membuat poster tuh dari isi kontennya atau visualnya tuh apa, baru di breakdown di captionnya. Ini juga bisa teman-teman. Salah satu
tips juga. Jadi kita melihat isinya tuh apa, bisa dibuat captionnya mengikuti posternya. Mungkin nanti aku coba kasih contoh. Nanti aku bikin poster. Nanti teman-teman bisa membuat captionnya berdasarkan posternya itu. Cuman kalau yang ini optional saja ya teman-teman. Teman bisa membuatnya. Jadi tidak wajib untuk membuat. Dan ini juga untuk latihan aja teman-teman. Jadi nanti aku coba bikin satu poster, nanti teman-teman bisa membuat caption yang menarik tuh seperti apa gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Untuk pengumpulan kapan, Pak? 1 minggu ya Kak. Jadi di minggu depan, di tanggal 31. 31 ya, di tanggal 31 ya teman-teman. Oke, siap, Kak. Siap. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa share di grup teman-teman, nanti biar tim trainer yang menjawab. Dan mungkin untuk sesi kali ini, sesi copywriting, saya akhiri, saya kembalikan ke tim The Network. Terima kasih teman-teman yang sudah mau belajar di hari Minggu. Sama-sama, Kak. Oh iya, nanti materinya aku share ulang ya, Kak. Nanti bisa aku kirim ke tim. Yap. Oke, terima kasih Kak Kama atas materinya. Gimana teman-teman? Semoga materinya menambah wawasan teman-teman semua ya. Apalagi dalam copywriting, karena memang digital marketing tanpa copywriting tuh kayak sayur tanpa garam gitu loh. Jadi memang harus dipelajari kayak gitu, karena kuncinya juga ada di copywriting gitu. Jadi kayak mengajak apa ya, target market teman-teman ini untuk melakukan tindakan apa. Nah, itu esensi dari copywriting seperti itu. Oke, sekian untuk pelatihan hari ini. Mungkin yang terakhir saya mau minta tolong teman-teman untuk open cam, karena kita akan foto bareng untuk dokumentasi. Dan sekedar mengingatkan juga teman-teman kalau link evaluasi sudah saya share ya di grup WhatsApp. Jadi habis ini supaya nggak kelupaan, teman-teman bisa nanti langsung isi link evaluasinya seperti itu. Oke, semua udah siap? Udah siap? Kok hilang jariku? Oke. Saya foto ya. Oh. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Selamat melanjutkan akhir minggunya. Kita ketemu lagi di hari Rabu depan. Terima kasih. Terima Selamat kasih, Kak. siang. Terima kasih. Ya.